Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan apa jadinya jika di dalam sebuah mimpi kita memiliki kesadaran dan bisa melakukan kegiatan layaknya di dunia nyata? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Koma. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Victor yang terbangun di sebuah ruangan. Victor pun merasa ada yang aneh sebab dia tak mengingat apapun. Lebih anehnya lagi, Victor melihat bintik-bintik hitam di beberapa tempat yang membuatnya pun semakin kebingungan. Saat Victor akan keluar dari ruangan, dia mencoba berbicara dengan seorang pria yang dilihatnya. Akan tetapi, betapa terkejutnya dirinya setelah melihat orang itu yang tak utuh badannya. Setelah keluar dari ruangan, Victor merasakan ada yang aneh dengan apa yang dilihatnya. Seluruh bangunan terlihat melayang dan tak masuk akal. Ketika Victor mencoba mengingat sesuatu, bangunan itu pun tiba-tiba menjadi utuh. Kini, Victor pun mulai sadar jika ingatannya akan membuat apa yang dilihatnya menjadi utuh. Dari suatu arah, muncullah makhluk hitam yang sangat aneh yang ingin menyerang Victor. Beruntungnya, muncullah ketiga orang asing yang langsung menyelamatkannya. Victor pun diajak oleh ketiga orang asing tersebut untuk kabur dari sana. Di tengah pelariannya, Victor terus bertanya-tanya tentang tempat apakah ini sebenarnya. Setelah melakukan pelarian yang cukup jauh, makhluk hitam sebelumnya pun masih terus mengejar mereka. Seorang pria dari ketiga orang tersebut pun langsung mengorbankan dirinya dengan meledakkan sebuah bom bersama makhluk hitam sebelumnya. Tujuannya tak lain agar teman-temannya bisa kabur dari sana. Setelah itu, Victor dengan kedua orang asing yang tersisa pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Victor berkenalan dengan seorang wanita bernama Flay yang menjelaskan kepadanya jika dunia ini adalah dunia koma. Dunia ini sangatlah luas dan tak memiliki ujung. Flay juga menjelaskan jika dunia koma ini dibuat oleh seorang ilmuwan yang kemudian disatukan dengan beberapa pasien koma. Dengan kata lain, orang-orang yang koma di dunia nyata akan berada di alam bawah sadar yang sama. Flay kemudian mengenalkan namanya dan nama temannya yang bernama Phantom kepada Victor. Kini, mereka pun saling berkenalan. Flay juga menjelaskan jika tujuannya menemui Victor karena perintah dari atasannya yang berada di suatu tempat. Melihat luka di kepala Victor, Flay pun langsung menyembuhkannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di tempat tujuan. Seorang wanita bernama Spirit pun merasa bersedih setelah Phantom mengabarkan jika kekasihnya telah tewas karena ulah dari Reaper. Ternyata, makhluk hitam sebelumnya bernama Reaper. Pemimpin di tempat tersebut yang bernama Yan pun menyuruh Flay agar mengantarkan Victor ke kamarnya. Saat tengah berjalan, Flay mengatakan jika Yan merupakan tetua di tempat ini. Dia lebih dulu berada di tempat ini daripada yang lainnya. Victor lalu bertanya kepada Flay bagaimana dia bisa berada di tempat ini. Flay pun mengatakan jika tak ada yang mengingat tentang hal itu. Semua orang yang ada di dunia ini sebagian besar kehilangan ingatannya mengenai dunia nyata. Setelah tiba di salah satu ruangan, Flay mengatakan jika inilah tempat tidur dari Victor.
Flay juga menjelaskan jika di tempat ini akan berisi sesuatu ketika Victor bermimpi nantinya. Setelah itu, Flay pun langsung meninggalkan Victor dari sana. Что? И мы с фантомом не вместе. Saat tengah tertidur, Victor bermimpi mengenai apa yang dia alami di dunia nyata. Victor teringat jika di dunia nyata dirinya mengalami kecelakaan di suatu tempat. Namun, Victor belum bisa mengingatnya secara jelas. Saat sudah terbangun, Victor melihat suatu tempat dan sebuah mobil yang ada di dalam mimpinya kini berada di hadapannya. Victor pun mulai paham dengan apa yang dikatakan oleh Flay sebelumnya. Ketika Victor akan memasuki tempat yang ada di mimpinya, datanglah Phantom yang melarang Victor untuk memasuki tempat itu. Phantom beralasan jika Victor masuk ke sana, maka dia tak akan bisa kembali lagi. Setelah itu, Phantom pun mengajak Victor untuk menguji kemampuannya. Phantom mengatakan jika ujian ini bertujuan untuk melihat kelebihan apa yang dimiliki Victor. Saat ujian tengah berlangsung, Victor belum terlihat memiliki kekuatan sama sekali. Phantom pun menyuruh Victor agar fokus dengan apa yang dia hadapi. Akan tetapi, Victor masih saja tak mengeluarkan kekuatan apapun. Karena beberapa uji coba tak membuahkan hasil sama sekali, Phantom pun memutuskan untuk mengakhiri ujian. Saat malam hari, Victor kembali bermimpi tentang ingatan yang terjadi di dunia nyata. Kini, ingatan itu pun lebih jelas dari sebelumnya. Victor teringat jika dia mencoba melarikan diri dari seseorang dan kemudian tertabraklah dirinya saat pelarian itu. Pagi harinya, Victor dipekerjakan sebagai pelayan di tempat tersebut karena dia tak memiliki kekuatan apapun. Yan yang merupakan pemimpin di tempat itu pun menasihati Victor jika Victor pasti memiliki kelebihan yang spesial. Victor pun bertanya apakah benar jika Yan berada di tempat ini lebih dulu. Victor ingin tahu sekali tentang siapakah pencipta dari dunia ini. Yan mengatakan jika pencipta di dunia ini merupakan seorang ilmuwan yang sangat hebat. Yan juga menjelaskan jika Victor tak perlu khawatir apabila berada di dunia ini selama bertahun-tahun, sebab beberapa bulan di tempat ini sama halnya 1 menit di dunia nyata. Так только обрывки какие-то. Может, оно и к лучшему? Кем ты хочешь прожить эту 1000 лет? Это же вы меня спасли. Да, мы тут не случайно. Тут все. Di lain sisi, Phantom sebagai pemimpin pasukan, dia pun mengajak beberapa orang untuk mencari peledak di suatu tempat. Phantom mengajak seorang pria bernama astronomer yang mampu membuat peta di dunia ini. Tak hanya itu, Phantom juga mengajak seorang pria bernama Tank yang ahli dalam menggunakan senjata. Yan pun kemudian menyuruh Phantom agar mengajak Victor dalam misinya. Phantom pun seketika merasa muak karena menganggap jika Victor akan menjadi beban di dalam timnya. Kemudian, mereka pun memulai perjalanan. Di tengah perjalanan, Victor bertanya kepada astronomer tentang makhluk apakah Reaper itu. Spirit yang mendengar pertanyaan dari Victor, dia pun menjawab jika Reaper adalah makhluk dari pasien koma yang mengalami kerusakan otak. Dengan kata lain, pasien koma itu sedang sekarat. Siapapun yang terkena sentuhan dari Reaper, maka otaknya di dunia nyata akan perlahan mulai mati. Sebab itulah mengapa Reaper sangat berbahaya. Но умеют превращать живых в такую же черную дрянь, из которой... Если этот мир из воспоминаний, то кто спрашивал, а? Жнецы! Коматозники, которых мозг умер. Setibanya di tempat tujuan, Phantom menyerang beberapa orang yang tak nyata alias hanya ingatan dari seseorang. Beberapa orang itu pun merupakan penjaga di tempat tersebut. Astronomer pun memperingatkan Phantom jika waktunya belum tepat. Akan tetapi, Phantom yang egois memilih untuk memulai penyerangan sesuka hatinya.
Alhasil, Tank pun terkena tembakan di bagian tubuhnya. Beruntungnya, luka tembakan itu tak begitu dalam sehingga Flay pun dapat menyembuhkannya. Melihat ulah Phantom yang membahayakan nyawa timnya, Astronomer pun langsung memarahi Phantom. Bukannya meminta maaf, Phantom malah memarahi Astronomer dan mengatakan jika dialah yang memimpin di dalam tim. Dengan kata lain, dirinya bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah itu, mereka pun mulai mengambil peledak di salah satu kapal selam. Dari kejauhan, terdapat Reaper yang sedang menuju ke arah mereka. Spirit pun mengatakan jika waktunya tak akan cukup. Phantom pun mengajak beberapa orang agar pergi lebih dulu dengan meninggalkan anggota timnya. Спустит! Там же кабель! Не рассуждать, выполнять приказ. Я сказал, держи! Victor yang tak ingin meninggalkan siapapun, dia pun langsung berusaha menggunakan kekuatannya. Tak disangka, Victor memiliki kekuatan yang luar biasa dengan membuat sesuatu menjadi nyata. Saat malam hari, Yan mengucapkan selamat atas kekuatan yang dimiliki oleh Victor. Yan mengatakan jika Victor memiliki kekuatan lebih hebat dari yang lainnya. Yan memiliki rencana agar Victor membuat sebuah istana yang aman dari Reaper. Di samping itu, Yan menurunkan jabatan dari Phantom yang merupakan seorang pemimpin pasukan. Yan mengalihkan jabatan pemimpin pasukan kepada Astronomer. Mendengar hal tersebut, Phantom pun merasa sangat emosi. Или перебрал. Ты повел себя безрассудно. Эта миссия слишком важна. Saat semua orang tengah tidur, Victor mencoba membuat sebuah benda yang bertujuan untuk mengasah kekuatannya. Dari suatu arah, muncullah Flay yang memberikan semangat kepada Victor. Flay merasakan sesuatu jika dirinya merasa dekat dengan Victor. Akan tetapi, dirinya tak ingat apapun tentang hal itu. Ну и какой город тебе построить на моем острове? Saat pagi hari, Yan pun menyuruh semua orang untuk bersiap-siap melakukan perjalanan secara diam-diam. Phantom pun mengambil semua benda yang dapat memancing kedatangan dari Reaper. Saat perjalanan dimulai, Astronomer memimpin pasukan dengan peta yang digambarnya. Akan tetapi, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Spirit merasakan keberadaan dari Reaper yang mendekati mereka. Astronomer pun mengatakan jika hal itu tak mungkin, sebab dirinya telah menggambar jalur yang aman dari Reaper. Нет. Я смогу. Все в порядке. Где опыта побольше? Untuk memastikan hal itu, Yan pun membagi beberapa orang agar pergi ke suatu tempat untuk melihat jika ada Reaper yang mendekat ke arah mereka. Benar saja, Victor pun hampir terbunuh oleh salah satu Reaper. Beruntungnya, Tank langsung menyelamatkannya. Ты что здесь делаешь? Меня Ян послал. Astronomer pun berhasil menciduk Phantom jika ternyata Phantomlah yang diam-diam memancing para Reaper. Beberapa orang pun mulai tewas dan diserang oleh Reaper. Saat Victor akan melakukan pelarian bersama beberapa orang, dirinya pun malah kembali sadar di dunia nyata. Kini, Victor pun mulai teringat semuanya. Flay ternyata adalah pacarnya. Di dunia nyata, Victor merupakan seorang arsitektur yang tak pernah mendapatkan proyek dari seseorang. Untuk pertama kalinya, Victor diundang oleh perusahaan aneh yang memberikannya sebuah proyek untuk membangun istana. Victor pun seketika merasa sangat senang. Orang yang memimpin di perusahaan tersebut ternyata Yan.
Ketika Yan menjelaskan proyek yang harus dikerjakan oleh Victor, Victor pun langsung membatalkan kerjasamanya. Sebab proyek yang harus dikerjakan oleh Victor berada di alam mimpi. Victor pun menganggap jika hal itu sangat gila. Привычна нам реальность. Вы имеете в виду и так далее, но... Бесполезно метать бисеры. Saat akan pergi, Victor mengalami kecelakaan dan dibawa oleh Yan ke dunia koma secara paksa. Sebab itulah mengapa Victor bersama Fly bisa berada di dunia koma. Saat sudah tersadar, Yan merasa kagum kepada Victor sebab penyedialah yang berhasil tersadar ke dunia nyata tanpa bantuan dari seseorang. Victor pun mengatakan mengapa Yan menciptakan hal gila semacam ini. Victor lebih baik hidup di dunia nyata secara sederhana daripada hidup di dunia koma dengan berbagai kelebihan. Victor kemudian menyuruh Yan agar membiarkannya pergi bersama Fly. Yan pun menyetujuinya asalkan Victor membuatkannya sebuah istana di dunia koma. Demi bisa menyelamatkan kekasihnya, Victor menyetujui permintaan dari Yan. Saat sudah berada di dunia koma, Victor mulai membuat sebuah istana yang diinginkan oleh Yan. Setelah selesai membuatnya, Yan mengatakan kepada beberapa orang jika dunia koma ini tak selamanya buruk. Pantom di dunia nyata mengalami lumpuh. Di dunia koma, dia bisa berjalan. Kemudian, astronomer di dunia nyata merupakan seorang autis. Di dunia koma, dirinya bisa menjadi manusia normal. Mendengar hal itu, beberapa orang pun tak ingin kembali ke dunia nyata. Mereka lebih memilih untuk tetap tinggal. Akan tetapi, Yan mengatakan jika mereka tak bisa tinggal untuk selamanya. Yan melepas tabung oksigen mereka semua yang bertujuan untuk membunuh mereka. Hal ini dilakukan Yan sebab dirinya akan menjadikan dunia koma ini sebagai bisnis nantinya. Дани мозга. И скоро вы все это почуше сделаны. Victor pun mengatakan jika mereka harus kembali tersadar ke dunia nyata. Astronomer pun menjelaskan jika ingin tersadar di dunia nyata, maka mereka harus melihat sebuah objek yang pertama kali dilihatnya di dunia nyata. Objek itu biasanya berada di ruangan tempat tidur. Victor kemudian teringat lukisan piramida yang pertama kali dilihatnya saat tersadar. Dengan bergegas, Victor pun langsung mengajak Fly dan juga astronomer yang tersisa untuk masuk ke ruangannya. Saat sudah memasukinya, Victor merasa emosi sebab bukan objek inilah yang dia lihat. Astronomer pun menyuruh Victor untuk fokus, sebab tempat ini tak terhubung satu sama lain. Астроном? Тогда, наверное, туда. Setelah sudah menemukan tempat yang dicarinya, astronomer pun harus tewas karena kehabisan oksigen. Dari suatu arah, muncul Yan yang mengatakan jika tak ada yang bisa kembali ke dunia nyata selain dirinya. Yan tak akan membiarkan Victor kembali sadar ke dunia nyata. Dari arah belakang, muncullah Reaper yang langsung membunuh Yan. Salah satu dari Reaper itu seperti berwujud pantom. И в реальности знаешь что? Они абсолютно... Pada akhirnya, Victor pun kembali tersadar ke dunia nyata. Victor langsung menyadarkan Fly yang berada di sampingnya. Sementara itu, asisten dari Yan pun merasa terkejut sebab Yan mengalami mati otak. Hal ini tak lain karena Yan yang dibunuh oleh Reaper. Kini, Victor bersama Fly pun memutuskan untuk memulai hidup baru. Di samping itu, mereka melihat jika perusahaan dari Yan mulai mendapatkan izin dari pemerintah.
banyak orang yang ingin bergabung ke dalam dunia koma, dan kemudian film pun berakhir. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan dalam film ini adalah lebih baik hidup dalam kenyataan yang pahit daripada harus hidup di dunia mimpi yang tak nyata. Baiklah, demikianlah pembahasan dari film kali ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.